Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta. Shalom. Saya mau bertanya bagaimana Aha, mengatasi orang tua yang terlalu pelit. Oke. Alasannya hemat tapi terlalu berlebihan. Ah, Sedikit-sedikit pengeluaran apapun itu dihitung. ya. Hemat yang berlebihan seperti ini sampai saya sebagai anak kandung harus punya kesabaran menghadapi kenyataan mereka. Mohon pencerahan. Orang tua hemat. Sebenarnya hemat bagus juga, hemat ya. Hemat itu bagus. Tapi kalau Anda punya orang tua, saya tidak tahu sampai di situ. Ini kan Anda tanya, pasti sudah pengalaman nyata, dekat dan alami langsung. Ya sudah, kita soroti antara hemat, pelit. Itu dua hal yang berbeda ya. Hemat itu, saudara-saudara, kalau hemat disertai dengan satu hitung-hitungan yang baik. Misalnya menabung untuk uang berjaga-jaga di saat sakit, ya toh? Ada uang berjaga-jaga persiapkan anak kuliah, ya. Hemat dalam artian, ya jangan sampai makan yang contoh dalam hal makanan kayak hambur uang yang tiap hari mesti makan di luar, restoran. Sedangkan di rumah ini juga ada masak. Begitu menurut saya. Kalau sekali-sekali tentu boleh, ya kan? Ya, quality time dengan keluarga, ya. Tapi kalau yang tidak pernah sama sekali, itu juga repot. Tapi ada orang jenis yang begini ini, dia kakek untuk orang lain, tapi untuk dia pun diri tidak loh. Dia ini orang memang jahat, dia memang pelit, bukan hemat. Kalau hemat yang seperti saya bilang tadi bagus, tapi kalau yang sampai pelit menurut saya itu hanya bisa doa, ya. Doa dan kalau bisa ya kasih dengar khotbah yang kira-kira saudara bisa atau usaha sengaja tahu ada satu khotbah di mana pendeta siapakah yang singgung itu, menjelaskan itu, tolong jelaskan. Karena begini, salah satu penghuni neraka itu adalah orang kikir. Nah, kepencet ya. Jadi penghuni neraka itu salah satunya kikir, sekikir. Kalau Kupang bilang kakeek, kanik oi belo, ya kan? Tumbeta cek depu ayat, kikir. Jadi pasti masuk neraka itu ya, pelitnya luar biasa. Kalau duduk dia orang-orang ini ekstra dia mau, dia makan baru dia, dia semangat makan. Tapi giliran dia, ada orang tuh yang pegang doi katanya miliar. Tapi duduk-duduk tidak ada, bilang beli gorengan atau apa, tidak ada. Ada orang yang tidak sekaya dia, tapi murah hatinya kalau makan minum nih, demi kebersamaan, tidak ada masalah. Seperti Sakeus itu kan, Sakeus ya. Sakeus waktu bertobat itu bikin acara makan-makan, undang kawan-kawan. Begitu juga dengan Matius. Dalam Matius pasal Injil Lukas pasal 5 tuh. Mulai ayat 28 sampai ayat 32. Lewi Matius bertobat, dia tahu ini perpisahan terakhir. Bikin perjamuan besar untuk Yesus. Undang pemungut cukai. Undang orang-orang berdosa datang kau dengar khotbah. Lihat Yesus. Nah ini kan begitu ada. Ada yang kakeknya tiada dua. Ya. Bilang doi banyak, maka acara tuh lauk dua. Saudara-saudara, maksudnya kan makan sekali-sekali kan boleh dong. Jadi berkat buat orang. Kan Yesus lihat orang lapor tanya sebelum pasang cari makan kasih dong. Ya. Nah baik, yang tadi kikir tidak masuk surga ada datanya ya. Tapi saya tidak bisa hanya langsung ke kikir karena ini dia ini lebih ke rombongan ya dengan dosa-dosa yang lain ya. Ya, 1 Korintus 6 ayat 9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu orang-orang tidak adil ya. Saudara yang tidak adil menuntut istri kasih banyak, tapi saudara kakek itu juga tidak adil ya. Atau sebaliknya, begitu juga orang tua, anak-anak orang tua. Lalu dia bilang, janganlah sesat. Nah, ini juga yang tidak masuk. Orang cabul, ya, yang tukang percabulan, yang pacaran belum nikah, tapi kurang ajar, ya. Di kos-kosan, di gelap-gelap, ya. Di pantai-pantai, tsunami datang nanti lu lihat nanti, ya.
Lude baju biru itu akan hilang. Saya kasih tahu kau orang cabul. Lalu penyembahan berhala, ya masih sembah patung, ya sembah pohon, sembah-sembah omong di kuburan, arwah-arwah, ya. Yang berdoa masih cium kalender karena kalender gambar Yesus, itu juga tidak dibenarkan, ya. Lalu orang berzina, kalau bercabul yang belum nikah, kalau yang berzina sunika tapi masih main perempuan atau main laki-laki, ya, masih jadi pelakor atau pebingkor. Nah itu tolong bertobat. Yang berikut banci, orang pemburit. Nah ini yang homo, ya, ya ini homo ini mulai berkembang gila-gila di mana-mana, termasuk di NTT. Buat homo-homo di NTT, kembalilah kepada jalan yang benar supaya Tuhan sembuhkan lumpuh homo. Kau sakit tuh, secara rohani kau sakit, kau harus dipulihkan. Lu jangan pikir itu homo tuh anugerah, ya. Bapak ini mau bahas kikir malah dipidong. Kan dia bilang ini gerombolan, nanti sampai penanya. Nah sudah kata lagi nanti omong bilang, nanti bilang ini, nanti ada yang pencitraan hantam beta di TikTok bilang tolong jangan hina homo. Sadar. Siapa hina, woi? Alkitab omong lu sontau gereja satu setan lupi jadi kayak pahlawan bertopeng, lu ada foe, maka lupi kili-kili babi di mana kok? Orang ajar betul malu. Nah, sudah, itu tinggalkan pencuri. Ini yang suka pencuri, ya, ini uang-uang di kantor, ya, juga yang majelis yang hitung kolete, pencuri kolete. Kalau Anda dengar ini, bertobat. Lu kalau di gereja selalu pencuri, apalagi lu kalau jadi karyawan di salah satu perusahaan atau jadi pegawai di kantor, kau, waduh, lu Yudas. Yudas itu kan tukang pencuri uang kas. Nah, kau deh Yudas nanti keluarga, ya, hati-hati, ya. Nah, habis pencuri baru masuk nih. Pidi bapak yang kakek atau mama yang kakek tadi, orang kikir. Tambah pemabuk. Semua dek-dekan Natal ini kadang-kadang bukan hari kudus, tapi harus cek mabok. Saya harap bertobat, ya. Pemfitnah dan penipu, tukang tipu, ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, ya. Jadi saya tidak menghakimi, tapi saya kasih tahu ayatnya ada. Jadi kalau ada kita di salah satu grup, ayo keluar, itu ayat dibacakan supaya keluar, bertobat. Tuhan pasti bantu kita, ya. Kasih baca ini Bapak itu ayat tadi dan kasih dengar-dengar khotbah sambil mendoakan orang tua, mungkin dia bisa sembuh dari pelit. Haleluya.